Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, Engkaulah yang kami puji, kami muliakan, kami sembah di dalam hidup kami ini. Engkau senantiasa memberkati, menyertai kami di dalam hidup ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya Engkau mengizinkan kami hidup sampai saat ini karena Engkau menginginkan sesuatu kami lakukan hal yang berguna di dalam hidup ini. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Efesus 6 ayat 15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Marsipatu mapak muna lau makaringgason berita nauli pardamiani. Berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Kasut merupakan sejenis sandal atau alas kaki yang diikat tali, yang dipakai prajurit Roma agar mampu berjalan lebih cepat dan sanggup menempuh jarak yang jauh. Kasut menggambarkan mobilitas bergerak yang baik, kemampuan bergerak kemanapun, serta siap sedia setiap saat untuk memenuhi panggilan atau keinginan komandan. Secara rohani, komandan kita adalah Tuhan. Jadi seberapa cepat kaki kita bergerak untuk memenuhi panggilan Tuhan? Kasut rohani ini berbicara tentang hati yang rela untuk mengabarkan Injil damai sejahtera. Kerelaan hati berbicara tentang siap sedia dalam ketulusan setiap saat untuk memenuhi panggilan Tuhan. Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Seseorang yang berjaga-jaga adalah seseorang yang punya kesadaran rohani untuk bereaksi dengan cepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita mempunyai kerelaan untuk mengabarkan Injil, hati kita harus sudah dipenuhi dan dituntun oleh firman Tuhan. Hati kita harus memiliki pemahaman yang baik dari firman Tuhan. Sebab ada banyak anak Tuhan yang mengaku bertumbuh dalam kekristenan, namun tidak mampu menjelaskan keselamatan kepada orang lain. Jangankan menjelaskannya, mungkin memahaminya, menghidupinya pun dia jauh dari keselamatan itu. Oleh sebab itu langkah hidup kita harus diterangi dulu oleh firman Tuhan, baru kita menjadi terang bagi orang lain. Kemudian 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ayat ini berbicara bahwa bukan kita yang menentukan, tetapi ketika ada perintah dari Tuhan untuk menggerakkan kita, maka kita harus bergerak. Bukankah dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati? Sangat disayangkan jika kitalah yang menjadi penyebab matinya firman Tuhan itu, karena iman kita tidak nyata di dalam perbuatan kita. Oleh sebab itu, kita harus rela menjadi pelaku firman, siap sedia, baik atau tidak baik waktunya, dan terus-menerus memberitakan Injil damai sejahtera. Jelas sekali bahwa kita perlu mempunyai kerelaan hati, rela, dan tidak berdiam diri, supaya
ada keselamatan buat banyak orang. Semakin banyak orang yang mendengarkan, yang menerima Yesus sebagai keselamatan. Sebaliknya, jika kita hanya terpaku, maka tidak ada hasil tuaian yang kita peroleh. Kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera tidaklah harus selalu melalui khotbah, tetapi melalui kehadiran yang senantiasa membawa damai sejahtera akan dipakai Tuhan untuk menyebarkan Injil keselamatan ke sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami semua memiliki kasut kerelaan hati, sehingga kehadiran kami di dunia ini sesuai dengan tujuan-Mu ya Allah menciptakan kami. Hidup kami adalah hidup yang berarti, yang Engkau pakai untuk memberitakan Injil keselamatan, Injil damai sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.